Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Angelita, NIM 202061, kelas Teknik Informatika 6B. Di sini Angel akan menjelaskan mengenai satu buah soal di mana adalah bentuk penerapan dari metode perseptron dalam bentuk pola huruf X, O, dan Y dengan 9 inputan dan 2 target yang diketahuinya sebagai berikut. Terus untuk polanya itu ini X, ini O, dan ini Y, dimana yang kita ketahui kalau dalam bentuk X itu akan kita beri nilai 1, sedangkan yang tidak termasuk dalam bentuk X nya itu kita beri nilai min 1. Ini 3 kali 3 ya, kolomnya 3, barisnya 3. Nah, iterasi pertama kita melatih perbaikan nilai bobot. Ini kita ambil dari si pola ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini untuk data ke-1 itu X, untuk data kedua itu O, dan untuk data ketiga itu Y. Jadi ini ada target 1 dan target 2. Tujuan kita ini untuk mencapai ini. Jadi langkah pertama kita akan melakukan inputan W11, yaitu ini 0, W ini seterusnya hingga ini kita isi. Lanjut Y nya kita kalikan, kita eksekusi. W pertama WB ditambah dengan W11 dikali dengan X1 ditambah W21 dikali X2 ditambah W31 dikali X3, begitu seterusnya hingga didapatlah hasilnya ini. Lanjut, ini bisa digeser ke bawah, tidak bisa digeser ke bawah karena beda, ini tidak dikunci. Nah, terus untuk Y nya itu jika Y in satunya itu besar dari nilai aktivasi maka bernilai 1. Nah, jika juga nilai Y in satunya kecil dari min aktivasi maka bernilai min 1. Nah, selain itu akan bernilai 0. Terus ini untuk target Y1 ya, atau target 1. Ini untuk target 2. Nah, terus lanjut ke target yang kedua, ini proses perbaikan bobot dan bias sama pada target kedua. Ini sama, kita panggil dari sini atau kita langsung manual saja. Ini juga sama, tapi penempatannya yang berbeda, yaitu WB2 ditambah dengan X1 dikali W12 ditambah X2 dikali W22, begitu seterusnya. Nah, dapatlah hasilnya, kita memperbaiki bobot. Lanjut, setelah ini di data ke-1 ini kita dapatkan, lanjut kita perbaikan bobot pada data ke-1. Nah, ini kita lakukan proses L14, yaitu target 1 dikurang dengan Y1 terus dikali dengan X1 dikali dengan nilai red atau alfanya, terus didapatlah hasilnya min 1.
Nah, kita tinggal tarik. Nah, selanjutnya pindah ke yang target 2, kita lakukan hal yang demikian, namun yang berbeda hanya di penempatan target 2 nya saja. Enter, lanjut, tarik. Nah, setelah itu kita lanjut ke bobot baru. Bobot baru itu adalah proses penjumlahan dari DW11 sama ditambah W11. Nah, ini gampang kok, awal-awalnya susah. Nah, ini juga demikian. Setelah itu kita lanjut ke, setelah didapatkan data baru, kita lanjut mengisi untuk data yang kedua pada bobot dan bias lama. Jadi kita panggil saja menggunakan rumusnya biar tidak payah-payah. Ini kita isi berdasarkan nilai ini. Nah, setelah itu ini juga dari si ini kita masukkan, tarik. Tuh. Jadi hasilnya masih disuruh perbaiki bobot dan bias. Lanjut lagi kita melakukan ini hingga didapatlah hasilnya nanti W baru sama dengan W lama. Jadi ini masih hingga data ketiga ini masih disuruh memperbaiki nilai bobot dan bias. Nah, dilanjutkanlah proses iterasi kedua. Jadi kesimpulannya, karena nilai Y1 dan Y2 tidak sama dengan T1 dan T2, maka akan dilakukan iterasi kedua. Nah, lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua tadi kita kopikan saja, namun dalam bobot dan bias lama ini kita ambil nilai dari si iterasi yang terakhir ini, yang kita garis bold merah ini ya. Nah, kita panggil dia iterasi 1, nama sheetnya, terus kolomnya B35. Nah, didapatlah hasilnya. Nah, W sama dengan W lama. Jadi prosesnya itu berhenti pada iterasi kedua. Bagaimana kita akan mengujinya? Lanjut pengujian. Nah, proses pengujian jika sudah menemukan hasil W baru sama dengan W lama pada pengujian iterasi kedua ini, maka kita lakukan pengujiannya dengan cara ini kan target kita tadi kan ya, target kita. Nah, lanjut kita akan melakukan Y-in 1, yaitu WB1 ditambah W11 dikali dengan X1. Nah, ditambah lagi W21 dikali X2 ditambah W31 dikali X3 sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, dapatlah hasilnya min 10. Kita tarik saja untuk memudahkan. Nah, terus lanjut Y2 lagi. Y2 juga demikian, kita melakukannya sama dengan Y1 tadi. Kita lakukan pada target yang kedua ini. WB2 ditambah dengan W12 dikali X1 ditambah W22 dikali X2 terus W32 dikali X3. Nah, itu seterusnya. Terus kita tarik. Terus ini
lakukan keputusan. If jika y-in 1 besar dari nilai ambang, maka akan bernilai 1. Jika y-in 1 kecil dari nilai ambang, maka bernilai -1. Nah, selain itu akan bernilai 0. Jadi ini sudah didapatkan sesuai dengan target kita. Ini target kita ini. Jadi serupa ya hasilnya. Y1 sama Y2 sesuai dengan target. Jadi kesimpulannya, proses berhenti pada iterasi kedua karena nilai Y1 dan Y2 sama dengan target 1 dan target 2. Nah, kalau misalnya nih ada pola baru, misal kita masukin pola baru di sini, sini aja, -1 di data terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita ubah jadi -1. Nah, dapatlah hasilnya 1 untuk target 1, 1 untuk target 2. Jadi kalau 1 berarti tadi 1 berarti 0. Nah, gitu. Untuk arsitekturnya seperti ini, ada 9 inputan x1, x2 sampai x9, terus W1, W21 hingga W22 seterusnya. Terus proses y-in kedua target tersebut, lanjut proses y1, y2 yang akan menghasilkan nilai output -1 untuk x, 1 untuk 0, O, -1 untuk y. Ini target kita nih. Terus 1 bernilai 1 untuk x, 1 untuk 0, dan -1 untuk y. Nah, ini akan menghasilkan outputnya ini. Jadi sekian dari penjelasan Angel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.